Ya Tuhan, selamatkanlah Muhammad berserta keluarga dan semua umatnya. Jadi Pak Muhammad juga belum selamat. Jumpa lagi dengan saya hari ini mau berbagi berkaitan dengan apa itu sholawat Nabi. Apakah sholawat Nabi itu ada di dalam Kristen atau sholawat Nabi hanya ada di dalam Islam? Terkait dengan pertanyaan ini, saya akan secara langsung menjawab bahwa sholawat Nabi itu hanya ada di dalam Islam dan tidak ada di dalam Kristen. Tetapi perlu kita ketahui bahwa karena sholawat Nabi itu ada di dalam Islam, maka saya karena terlahir sebagai seorang yang Kristen, maka sangat tidak mungkin untuk saya menjelaskan terkait dengan sholawat Nabi. Tetapi di dalam kesempatan ini ada seorang murtadin atau seorang yang sudah percaya Yesus akan menjelaskan terkait dengan sholawat Nabi. Dan menurut saya, karena dia adalah seorang muslim yang taat, maka dia tahu betul-betul terkait dengan apa itu sholawat Nabi. Maka itu di dalam kesempatan ini saya akan membagikan video atau penjelasan dari murtadin ini terkait dengan sholawat Nabi. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tujuan dari sholawat Nabi itu? Dan juga mungkin Anda bertanya, apa sih maksud dari sholawat Nabi itu? Apakah sholawat Nabi itu membawa kita untuk bisa lebih mengenal Allah? Atau maksudnya bagaimana? Nah, karena itu kita tidak tahu secara jelas apa maksud dari sholawat Nabi itu. Maka murtadin ini menjelaskan tentang sholawat Nabi ini. Karena menurut dia, sholawat Nabi inilah yang membuat dia akhirnya bisa meninggalkan Islam dan mau mengikuti Yesus. Sebenarnya apa yang terselubung dari sholawat Nabi ini? Maka dia bisa atau sholawat Nabi ini membuat dia meninggalkan Islam dan mengikuti Yesus. Karena itu tidak perlu lama-lama, mari kita simak penjelasan dari murtadin ini yang sudah mengikuti Kristus dan sudah percaya Yesus. Apa penjelasannya? Mari kita simak dari penjelasan murtadin ini. Bapak, di pertemuan sebelumnya yang saya tidak sempat posting karena jujur ada gangguan suara, saya belum sempat posting itu. Saya posting sebagian di mana Bapak mengatakan bahwa Bapak ini kan dalam ajaran Islam, kalau tidak salah saya kurang mengerti karena saya dari lahir Kristen, hanya memang Kristen kurang ajar juga dulu. Dikatakan bahwa Bapak ini ketika salawat Nabi, Pak, ya, ketika berdoa salawat Nabi itu baru ada semacam pertanyaan besar begitu ya, bahwa wah kalau Nabi saya doakan lalu bagaimana nasib saya, itu bagaimana tuh Pak? Itu belum sempat saya posting. Jadi benar Pak Pendeta bahwa yang menjadi pertanyaan saya sewaktu ada di dalam kebimbangan, kalau kami diajarkan di Islam bahwa kami harus membacakan salawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Artinya, ya Tuhan, selamatkanlah Muhammad berserta keluarga dan semua umatnya. Jadi Pak Muhammad juga belum selamat. Ya, gitu. Dari situ saya berpikir bahwa kalau Muhammad saja belum selamat, bagaimana dengan saya? Iya, betul. Sehingga waktu Tuhan bicara bahwa dialah jalan satu-satunya untuk sampai ke surga, dialah jalan lurus, dan itu diteguhkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Zukhruf ayat 61 sampai dengan 63, bahwa
Isa Al-Masih itulah jalan yang lurus. Wah, cocok ya kayak sama Alkitab. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu-satunya jalan. Iya. Itu yang membuat saya sehingga saya berani melangkah menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat saya secara pribadi. Iya. Karena ada kepastian. Amin. Kalau masih mudah-mudahan itu hal yang kurang saya senang. Terus terang Pak Pendeta, saya mau orangnya saya mau itu selalu yang pasti. Amin. Nah, Yesus menjanjikan kepastian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus. Jadi setelah puluhan tahun bertanya-tanya, mencari-cari jalan lurus, akhirnya di usia ke 27 Pak ya. Tuhan jamah luar biasa. Ya. Di dalam memang proses sesuai dengan pertemuan kita pertama, memang kita sudah ceritakan tentang itu. Iya. Tapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa saya menjadi Kristen karena memang Tuhan yang proses saya dan panggil saya untuk menjadi anak. Ya, kita sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh Murtadid ini, bahwa ternyata Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bukan hanya menjanjikan sesuatu yang tidak pasti, tetapi Yesus menjanjikan kepastian keselamatan itu. Maka itu, sebagai orang yang percaya, jangan sampai Anda beralih dan berpindah dari yang pasti menuju kepada yang mudah-mudahan. Biarlah Anda terus hidup di dalam iman hanya kepada Kristus yang sudah memberikan kepastian keselamatan itu. Karena seorang Muslim ini yang dari kecil, dia mencari jalan lurus itu, akhirnya dia hanya menemukan di dalam Kristus. Maka itu saudara, kalau Anda hari ini adalah seorang yang Kristus, maka tetap percaya. Terima Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Anda juga boleh menerima kepastian keselamatan itu. Jadi bukan mudah-mudahan lagi. Tapi bagi Anda yang mungkin belum percaya, ini adalah saatnya. Ini adalah kesempatan bagi Anda supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya akhirnya kepastian keselamatan itu juga menjadi milikmu. Yesus berjanji bahwa hanya satu jalan, yaitu menuju Bapa di surga, yaitu melalui Dia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bertata selain Yesus Kristus. Maka itu, percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Anda mendapat kepastian keselamatan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.